Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan menceritakan dongeng 7 anak domba dan serigala yang rakus. Selamat menyaksikan ya. Di sebuah peternakan domba, tinggallah seekor induk domba dan ketujuh anaknya. Ketujuh anak domba tersebut sangat imut dan menggemaskan adik-adik. Suatu hari, induk domba akan pergi ke kebun untuk mencari makan buat anak-anaknya. Tapi dia sangat khawatir untuk meninggalkan anak-anaknya di rumah sendirian. Anak-anakku, ibu akan pergi ke kebun sebentar. Jangan bukakan pintu untuk orang asing ya. Berhati-hatilah kalian di rumah, apalagi dengan serigala. Dia memiliki suara yang dalam dan kaki yang berwarna abu-abu. Jangan sampai bukakan pintu untuk serigala ya. Dia akan memakan kalian semua, ujar sang induk domba. Baiklah ibu, jangan khawatir, kami akan baik-baik saja di rumah. Ibu hati-hati ya, jika pulang nanti perlihatkan kaki ibu. Jika kami yakin itu adalah kaki ibu, kami akan membuka pintunya, jawab anak-anak domba. Ibu domba kemudian segera berangkat setelah berpamitan dengan anak-anaknya. Sementara itu, serigala jahat sedang bersembunyi di balik pohon dan dengan sabar dia menunggu induk domba pergi meninggalkan rumah. Begitu induk domba pergi, serigala jahat itu mengetuk pintu rumah. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini adik-adik. Apa itu? Begitunya anak-anak domba dari dalam rumah. Anak-anakku sayang, ini ibumu. Aku membawakan buah-buahan yang sangat enak untuk kalian. Bukakan pintunya, kata serigala yang berbohong. Hei, tunggu. Siapa? Jangan langsung bukakan pintu. Aku tahu suara itu. Itu bukan suara ibu kita. Itu suara si serigala. Ingat pesan ibu. Jangan langsung bukakan pintu. Kita harus teliti dulu, ucap salah satu anak domba. Karena serigala tidak bisa masuk, dia mengetuk kembali pintu untuk mencoba kesempatan lagi. Anak-anakku sayang, ayo bukakan pintunya. Ibu sangat lelah. Ibu membawakan banyak makanan untuk kalian. Kenapa membuat ibu menunggu di luar? Ujar serigala yang kali ini meninggikan suaranya agar terdengar seperti induk domba. Itu terdengar seperti suara ibu, tapi kita harus yakin. Ibu, tolong julurkan kakimu ke bawah pintu. Ingat apa yang sudah kita bicarakan. Perlihatkan kakimu, minta salah satu anak domba. Serigala kemudian menjulurkan kakinya. Tentu saja setelah melihat kaki yang gelap, anak domba menyadari kalau itu adalah kaki serigala. Pergi kau, kau bukan ibu kami. Kaki ibu warna putih, putih seperti salju. Kami tidak akan membuka pintu ini, tidak akan, teriak domba yang paling tua. Serigala menjadi sangat marah. Kemudian pergi ke tukang kue dan membeli sekarung tepung. Dia akan kembali ke pintu itu dan menaburi kakinya dengan tepung adik-adik yang membuatnya menjadi putih. Serigala pasti akan berhasil. Aku akan menangkap kalian. Kalian domba-domba kecil tidak akan bisa lolos dariku, kata serigala dengan penuh tekad adik-adik. Domba-domba kecil berkumpul dan saling membisikkan rencana satu sama lain. Mereka semua memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, dengan begitu bersemangat, serigala mengetuk pintu lagi dengan kaki putihnya yang sudah dilumuri tepung. Kali ini dengan serigala yakin bisa menipu domba-domba itu. Serigala dalam hati. Anak-anak, ayo, aku ibu kalian. Lihat apa yang kubawakan untuk kalian. Jika kau bukakan pintunya, aku punya hadiah untuk kalian semua. Lihatlah, anak kaki ibu, nak. Lihat dari bawah pintu. Kalian lihat kan? Kamu bisa lihat kaki ibu yang seputih salju, ujar serigala sambil memasukkan kakinya ke lubang pintu. Saat para domba melihat kaki itu dengan seksama dan dengan teliti,
teliti, mereka menyadari bahwa kakinya terlalu besar untuk ukuran kaki ibu mereka. Benar, kakinya berwarna putih, tapi sangat besar saudara-saudaraku. Itu pasti si serigala, bukan ibu kita. Ayo kita laksanakan rencana kita, bisik salah satu ekor domba. Baiklah ibu, aku akan membukakan pintunya sekarang, ujar domba kecil yang menunggu di dekat pintu. Seperti yang sudah direncanakan, mereka semua bersembunyi di tempat yang berbeda-beda adik-adik. Ada yang bersembunyi di bawah selimut, ada yang di tempat tidur, di bawah tempat tidur, di dalam lemari, di dalam jam besar, ada juga yang bersembunyi di balik gorden, dan ada yang pergi ke atas atap. Akhirnya, si domba kecil yang tahu ini sudah waktunya, perlahan menarik tali yang dia ikatkan ke pintu dari dalam jam besar di ruang tengah tempat dia bersembunyi adik-adik, dan pintunya pun terbuka. Pintunya sudah dibuka ibu, kau boleh masuk. Terdengar bunyi suara pintu yang menandakan serigala sudah masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, serigala kaget dan terkejut menemukan rumah itu kosong. Dia tidak melihat satu domba pun. Dan tiba-tiba serigala melihat ada yang bergerak di bawah selimut. Serigala perlahan maju ke sana, menjulurkan tangannya, dan dia mengangkat selimut itu adik-adik. Kena kau. Kau pikir kau bisa menipuku ya? Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku sekarang, ujar serigala yang berusaha mencengkram anak domba tersebut. Ini rasakan, ujar domba tertua yang bersembunyi di bawah selimut. Di tangannya ada botol cabai pedas. Serigala berteriak kesakitan karena matanya terkena cabai. Dan domba yang berada di bawah tempat tidur juga menuangkan sebotol minyak di kaki serigala adik-adik. Tumpahan minyak ada di mana-mana. Serigala berteriak kesakitan dan dengan wajah yang terbakar. Jadi dia tidak bisa berdiri dan dia terjatuh-jatuh adik-adik. Karena tubuhnya berlumuran minyak, serigala itu berguling ke arah pintu mencoba untuk kabur. Tolong, tolong, aku terbakar, aku terbakar. Apa tidak ada yang bisa menolongku? Mataku terbakar. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Tangkap serigala jahat itu dan hukum dia. Dia harus tahu apa akibatnya jika mencoba menipu kita, ujar anak domba yang bersembunyi di dalam jam besar. Mendengar suara itu, domba yang lain mulai melempari serigala dengan tomat dan kelereng yang mereka mainkan agar serigala tidak bisa lari dan terguling-guling di lantai yang licin. Dan domba yang berada di atas atap menuangkan seember air dingin di atas kepala serigala yang kesulitan mencoba keluar adik-adik. Serigala itu berusaha menyelamatkan dirinya. Dan domba yang kita berhasil mengusir serigala jahat itu. Sorak domba-domba kecil kegirangan. Aku tidak pernah membayangkan domba-domba kecil itu akan bisa menipuku. Maka aku sudah terlalu tua. Atau domba-domba itu yang sudah sangat pintar, ujar serigala yang berbicara dengan dirinya sendiri adik-adik. Aku tidak akan pernah lagi mau datang ke rumah itu. Aku kapok. Menjelang malam, induk domba kembali dari kebun dan dia membawakan banyak buah-buahan dan sayuran untuk anak-anaknya agar mereka sehat. Anak-anakku, ibu pulang. Buka pintunya. Ibu sangat lelah dan ada banyak tas di tangan ibu. Ibu juga ada kejutan untuk kalian, ujar ibu domba. Induk domba menjulurkan kakinya di bawah pintu dan domba-domba kecil langsung bisa mengenali suara dan kaki induknya. Mereka langsung membuka pintunya adik-adik. Sang induk domba berteriak karena kaget saat dia masuk ke dalam rumah dan melihat rumah sangat berantakan. Dan dia bertanya kepada anak-anaknya apa yang terjadi. Astaga, apa yang terjadi dengan rumah ini? Ada apa ini? Ada cabai dan tomat di mana-mana.
Apa kalian baik-baik saja anak-anakku? Tanya induk domba yang panik. Domba-domba Astaga. kecil kemudian menceritakan apa yang terjadi pada mereka satu persatu. Sang induk sangat sedih, tapi juga sangat bangga pada anak-anaknya. Dan sekali lagi, sang induk menyadari betapa pintarnya mereka. Kemudian, mereka bersama-sama membersihkan rumah dan makan malam. Nah, adik-adik, pesan moral dari cerita yang kakak kisahkan tadi dapat kita pelajari bahwa tidak boleh membiarkan orang asing untuk mendekati kita ya. Terlebih lagi jika tidak ada orang tua yang menemani kita. Dan kerjasama dari ketujuh domba itu juga mengajarkan kita bahwa untuk selalu kompak dan saling melindungi satu sama lain dalam satu keluarga. Ingat ya adik-adik, sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.